Untuk analisis menggunakan Smart PLS, jadi yang pertama kita lakukan adalah persiapan datanya terlebih dahulu. Nah, nanti bisa digunakan ini ya, data edit. Ini nanti datanya kita akan masukkan ke dalam aplikasi Smart PLS, tapi sebelum itu kita harus rubah dulu formatnya ke dalam CSV. Caranya seperti ini. Ini kita copy seluruhnya ya, seperti ini. Copy, kemudian kita buat file baru ya, seperti ini. Lalu kita paste di sini. Nah, ini kita hapus ya, nama variabel kita hapus, kemudian kuesioner kita hapus karena tidak digunakan. Nah, ini kita beri keterangan nomor. Nah, seperti ini. Nah, setelah seperti ini kita save ya. Klik file, save as. Nah, untuk file name kita tulis saja di sini sebagai data CSV. Kemudian untuk save as type, nah kita klik, kita pilih CSV UTF-8. Nah, lalu kita save ya. Nah, karena saya sudah buat, nanti kita gunakan file CSV yang ini saja. Oke, seperti itu ya untuk cara membuat file CSV-nya. Kemudian setelah CSV-nya terbentuk, ini ya, kita buka aplikasi Smart PLS. Di sini saya menggunakan Smart PLS versi 4. Ya, akan muncul tampilan seperti ini ya. Nah, jadi kita klik new project, kemudian name kita tulis saja di sini sebagai contoh seperti ini, create. Lalu ini ya, import data file. Nah, ini kita masukkan data CSV yang sudah kita buat tadi. Kita klik. Nah, ini ya CSV-nya, open, import. Nah, ini tandanya data sudah masuk ke dalam aplikasi. Bisa kita back, lalu create model. Nah, untuk model tab kita pilih PLSM, kemudian untuk model name kita tulis saja di sini sebagai model percobaan. Save. Nah, lalu kemudian adalah kita masukkan indikator ini ke dalam lembar kerja sesuai dengan variabelnya. Contoh seperti ini ya. X1.1 kita klik dulu, kemudian tekan shift, lalu klik X1.7. Nah, kita tarik, enter. Seperti itu ya. Nah, setelah seperti ini kita beri nama sesuai dengan variabelnya ya. Kita copy aja dari sini, ini kita copy, double klik ya, di sini kita double klik, paste, apply. Nah, seperti itu caranya. Oke, kita rapikan dulu ya. Kita rapikan seperti ini, kita susun sesuai dengan model yang diajukan. Nah, lalu kita hubungkan dengan menu connect. Nah, seperti ini ya. Jadi untuk modelnya kita mengikuti ini ya, mengikuti ini. Di sini ada 5 hipotesis, yaitu 3 hipotesis pengaruh langsung dan 2 hipotesis pengaruh mediasi ya. Mediasi dari Y1. Nah, setelah seperti ini bisa kita save. Nah, selanjutnya adalah kita lakukan analisis. Jadi kita menguji outer model dan inner model ya. Ini menggunakan PLS algorithm. Caranya seperti ini. Klik calculate, kemudian PLS algorithm, lalu start calculation. Nah, ini adalah hasilnya ya. Nah, untuk hasilnya ini bisa kita save. Jadi kita bisa save di dalam aplikasi Smart PLS atau di luar dari aplikasi. Untuk dalam aplikasi Smart PLS tinggal klik save, lalu kita beri nama sesuai dengan tahapan ujinya. Ini kita tulis saja PLS algorithm. Create ya, seperti ini. Kemudian kalau misalkan kita ingin save di luar dari aplikasi, tinggal klik Excel, lalu klik export. Nah,
Di sini kita bisa beri nama ya sesuai dengan tahapan ujinya. Lalu kita klik save. Jadi untuk save filenya ini sudah saya buat ya untuk masing-masing tahapan pengujiannya. Nah dari sini untuk output analisis Smart PLS ini bentuknya adalah Excel ya, seperti ini ya. Seperti itu cara untuk menyimpan hasilnya. Jadi ini berlaku untuk semua pengujian ya, cara menyimpannya sama. Oke, kita lanjutkan. Jadi yang pertama kita lihat adalah nilai dari auto loading yang terlebih dahulu. Nah, auto loading ini kita melihat ini ya, melihat validitas dari variabel konstruk. Nah, konstruk ini yang kuning. Nah, nilainya ini harus di atas ini ya, di atas 0,7 baru dikatakan valid, atau kalau di Smart PLS ini nanti kalau misalkan sudah di atas 0,7 akan berwarna hijau. Nah, ini bisa diketahui ya, semuanya sudah berwarna hijau, artinya untuk nilai loading faktornya ya, loading ini sudah di atas 0,70. Kemudian untuk AVE ini kita menguji validitas variabel laten ya, yang biru ini. Nah, untuk AVE kita peroleh dari sini, construct reliability and validity. Nah, ini ya nilai AVE nya. Jadi AVE ini nilainya harus di atas 0,5. Ini semuanya sudah di atas 0,5 ya, maka dinyatakan valid. Kemudian untuk nilai reliabilitas kita menggunakan Kerbau Alpha. Nah, Kerbau Alpha ini nilainya harus di atas 0,7 ya. Nah, ini semuanya sudah di atas 0,7, maka ini dinyatakan reliable. Jadi sampai tahap ini untuk model ini ya sudah dapat dinyatakan valid dan reliable, seperti itu. Kemudian untuk pengujian diskriminan validity, karena kita menggunakan PLS 4, jadi kita menggunakan nilai HTMT ya. Nah, HTMT ini kita peroleh dari sini. Kita gunakan yang list ya. Nah, ini supaya lebih mudah dibaca. Nah, untuk nilai HTMT ini nilainya harus di bawah 0,9. Jadi semuanya sudah di bawah 0,9, maka dapat dinyatakan bahwa tidak terjadi masalah pada diskriminan validity-nya. Nah, kemudian untuk inner model kita di sini menguji multikoliniaritas ya, menggunakan nilai VIF. Nah, kita peroleh dari sini. Kita gunakan yang inner model list. Nah, ini adalah nilai VIF-nya. Jadi VIF ini harus di bawah 5. Nah, ini semuanya sudah di bawah 5 ya, artinya pada model penelitian ini tidak terjadi masalah multikoliniaritas. Nah, kemudian coefficient of determination atau R square ya, R square atau R kuadrat. Jadi untuk R square ini menunjukkan besaran pengaruh variabel independen terhadap dependen secara simultan ya. Jadi seperti ini, X1 dan X2 itu berpengaruh sebesar 0,387 atau 38,7%, dan sisanya di luar dari model penelitian. Untuk yang Y2 karena ini hanya dipengaruhi oleh Y1 ya secara langsung, nah nilainya adalah 42,3%. Jadi Y1 itu mempengaruhi sebesar 42,3%. Nah, kemudian ada effect size atau F square. Nah, kita peroleh dari sini ya. Ini adalah R square dari sini, R square di sini. Kita gunakan yang list. Nah, untuk R square ini menunjukkan besaran pengaruh variabel independen terhadap dependen secara parsial ya, atau secara individu. Jadi X1 terhadap Y1, X2 terhadap Y1, Y1 terhadap Y2. Nah, ini adalah nilainya ya. Nah, ini adalah nilainya. Kemudian nilai ini kita bandingkan dengan kriteria. Ini adalah kriterianya. Kemudian bisa diketahui ya keterangannya. Ini masuk pengaruh dalam kategori apa ya. Nah, ini nanti bisa dibaca ya interpretasinya seperti ini. Nah, kemudian ada pengujian predictive relevance atau Q kuadrat. Caranya seperti ini. Ini kita back dulu. Calculate, blindfolding, lalu start calculation. Nah, kita lihat nilai ini ya, construct cross validated referensi. Nah, ini adalah nilainya. Nah, untuk nilai predictive relevance ini kita menguji apakah model penelitian ini layak digunakan untuk memprediksi fenomena atau tidak ya, atau memprediksi kejadian yang ada di hipotesis seperti itu. Nah, di sini kita bisa ketahui kalau nilainya semuanya sudah di atas 0 ya, maka model penelitian ini layak digunakan untuk pengujian hipotesis seperti itu.
Nah, untuk pengujian hipotesis di sini menggunakan metode bootstrapping. Ini kita bisa back dulu ya. Nah, caranya seperti ini. Calculate, kemudian bootstrapping, lalu start calculation. Nah, ini adalah hasil analisisnya ya. Untuk pengaruh langsung, kita lihat di sini di path coefficient. Nah, yang diperhatikan di sini ada dua nilai ya, nilai original sampel dan nilai dari p-value. Nah, ini ya. Jadi original sampel ini menunjukkan apakah pengaruhnya itu positif atau negatif, kemudian p-value apakah pengaruhnya itu signifikan atau tidak. Kalau signifikan, maka pengaruh itu memiliki pengaruh yang nyata ya, dan hipotesisnya diterima. Nah, di sini bisa diketahui kalau semua variabelnya ini memiliki pengaruh positif dan semuanya memiliki p-value lebih kecil dari 0,5 ya. Jadi hipotesis 1 sampai dengan hipotesis 3 ya. Ini H1, H2, H1, H2, H3 itu seluruhnya memiliki pengaruh positif dan signifikan ya, maka hipotesisnya diterima. Nah, kemudian untuk hipotesis mediasi ya atau pengaruh tidak langsung, kita peroleh dari sini specific indirect effect. Ini sama ya, yang dilihat adalah nilai dari original sampel dan p-value. Nah, original sampel ini menunjukkan apakah adanya Y1 ya, mediasi Y1 ini memberikan pengaruh yang positif, signifikan atau tidak ya. Nah, di sini bisa diketahui kalau Y1 ini memediasi ya pengaruh variabel X1 terhadap Y2, X2 terhadap Y2 secara positif signifikan ya. Jadi variabel Y1 ini mampu memediasi pengaruh variabel independen terhadap dependen ya, maka hipotesisnya diterima. Ini juga sudah saya buatkan kesimpulan dari pengujiannya. Ini adalah lampirannya ya, seperti ini. Oke, sekian untuk analisisnya. Terima kasih.